Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi normale wali-wali kan dijamin para malaikat ngendikan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi malaikat iku wis didhawuhi pangeran. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Dadi malaikat-malaikat itu roh guru mati niku wis ya Allah wong kok mulyane ngono aku ora tau mulang mati. Kowe sing mulang rahimakumullah jazakumullah. Dadi dekne wis daftar Mas guru mati wis didaftar mek Mekar Nakir. Kowe sok ben pertama ketemu ning kuburan tak subyo tak kei melati. Wis sampean. Iku jenenge nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Terdaftar wong iso guru mati ngadepi Mekar Nakir wedi ngajine iku ora khatam. Terdampar kene. Mestine pas mata kok iku nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Zaman ke mulang madin tantuk gaji wis mlebu daftarmu ning kene. Penggantine kowe ora usah tak hisab. Wis ke saiki njaluk piye? Ah iku muarem dadi kok Imam Malik tersinggung ngono kancane takok. Guru ngaji kok takok. Misluhu yusal gak ngregani wong sak urip-uripe iku mulang ngene kene sik mbok. Jadi itu ya tidak ala umumi. Artinya aturan mungkar nakir ya tidak ala umumi semua orang ditanya karena semua itu ada istisna termasuk para wali malah anak sing wali Mas nenggene kitab-kitab wali kowe ora tau di kitab wali ya orang wali kitab-kitab wali malah unik ana wali mlebu swarga cocokan mek kancane kayak ngliwati apa mbok iki ngliwati neraka mbok gak roh lah ketemu karo gak roh kabeh pokoke ngerti-ngerti ning kene. Karena tadi dijamin la khaufun alaihim. Lah nak tahu doncang-ancing no mungkar nakir berarti kan tahu khaufun. Lah iya to nak ketemu mungkar nakir sing bertai koyo ngono koyo gambarane ning mudin-mudin iku kan berarti tahu khaufun. Wali ora ngono la khaufun alaihim wala hum. Mulane Nabi nate cerita wal ini orang-orang sing la yarona naron wala jisron wala sirotan wala mungkaron wala nakiran ini orang-orang yang masuk surga gak roh kabeh. Jenis swarga. Ya ora roh teman, misale muni swarga niku lewat pesawat khusus kan wis ora roh apa. Lah sing ribet kan sing ngrangkak. Gandul kakeane hisab kotak masjid iku. Iku ya berat ya Mas, iku ya. Maksud kula ngeten, yo ngaji mungkar nakir yo ngaji, nek iku malaikat sing menakutkan tapi yo maca ayat innalladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi jan malaikat itu turun wis ora usah kuwatir. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum cek diwanekno mbek malaikat nahnu auliyaukum. Lah saiki misale bayangno malaikat itu Jibril utawa Israil to sapa ae lah malaikat. Lah nek Jibril malah aman kabeh ketua. Mosok mungkar nakir wani nakoki wong sing digandeng Jibril. Siap pimpinan. Siap Jibril. Iya sekarang ngarawan. Siap Dan. Utawa di gandeng Israel, wong kerengenge ngene wae kersa gandeng kan mesti. Bukan akeh kan yo mikir apa. Iki senior kowe. Gandeng. Lah ora akeh ketemu ning bar wis mungkruk uraine puweteng. Ha iki. Malaikat itu delok protap Mas, delok protap jadu wujud atau taswadu wujud. Jadi bareng raine tok purem kabeh. Wah iki. Tapi misalnya terus apa? Yauma taral mukminil mukminat yas'a nuruhum raine nur kabeh nur. Hah? Berarti mungkin nangke nutukin nur kan? Kan ora lucu nur kok di. Mulane ngaji sing khatam dadi uripku bener ngono. Nganti ning akhirat yo bener. Poti khatam ini swarga. Saya ora mlebu ra kok melok khatam. Enggak sering kejelan mbek bojoku. Kok aku nak iku usuk ben. Misale ditakdir gak khatam, tak waca ning swarga, tapi sing ngaji wak sithik. Semangat. Apa ana sing mengke mau rego sentosi kula. Lah isih 100 tahun wah ra khatam. Langsung diisap terus. Suwen.
Mosok virtual. Ya pokoknya intinya akhirat itu sederhana. Ke Allah itu bayangno akhirat ya sederhana. Iku kabeh wong apik iku malaikat dikengken ngumumno nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kan jelas tatanazzalu alaihimul malaikatu pengumuman pertama Allah takhafu. Mok syaraté sitok ala inna auliya. Apa iku masalahmu iku tok. Kowe wali to kan syaraté mesti tok. Statusmu iku wali. Ya kan wali nih ora maklar ora wali. Wali asli orang maklar. Pecinta tanah haram tapi maklar kan mesti wali mas. Pecinta dakwah tapi maklar ya ora mesti wali. Sing mesti wali kan pencinta dakwah li ihya'il Islam. Pecinta tanah haram li imaratil masjidil haram. Wali. Tapi nak tahu nak aradul hayat. Ya raro nek iki fa amruhu ila Allah ya. Mlebune wa ma yamut wa lam yatub. Fa amruhu mufawadun. Kalau suwon wae akhirat itu dianggap biasa. Mergo nek cari Imam Ghazali fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid wa huwa rabbul arbab. Masalahnya apa dengan akhirat Tuhannya ya sama. Mane cara sinten sapa Mas Umar bin Abdul Aziz ketika PK Pundut keluargane do nangis. Kowe nangisi sapa? Nangisi jenengan badhe. Masalahnya apa? Min Rabbin Karim ila Rabbin. Masalahnya apa? Ning donya ya Rabbun Karim, ning akhirat dan dengan Tuhan yang sama. Lha iku maqame tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi isra ya. Fid dunya wal akhirah. Ning donya ya gampang, akhirat ya gampang. Dari kate mengkono-kono kabeh ilmat fil iddah iku amruh keputusane Allah hukmuhu tegese hukume Allah anzalahu kang nurono sapa hu ing hukum ilaikum maring sira kabeh. Kula nu nak Allah ngendikan enten tak tangisi, masih tak tangisi Allah wis nerangno isih nambahin. Iki keputusanku sing tak turunno ning kowe. Terus bayangkan kalau kita mengabaikan. Mulane kula paling seneng pas ngaji. Mpun, kula pas wiridan seneng pas ngaji. Kula wiridan umpama ditampa pangeran tok iku beni wa ben Allah. Tapi nak ngaji ngeten iki sesuai target Allah. Targetnya Allah nurono hukum dimengertikan apa? Iya. Sampai ketika Allah sudah ngendikan hukum ABCC, ijek ngekek pengumuman, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Padahal tadi kan ketika Allah sudah menjelaskan itu artinya Allah sudah anzala. Ijek dibaleni lagi Mansur. Iki cung keputusanku, tak turun ning kowe jebule kira roh. Rompil pres. Utawa ngrasani kiai sing entuk. Wes ora tokoh hasud ngrasani, cek sempurnane elekmu iku. Bareng takoki pangeran, ayat iki ngowah-ngowo. Opo ngowah-ngowo? Bareng takoki, presiden menurut kamu siapa? Nerangno nerocos tok ndi-ndi. Kon nerangno makhluk pinten, nerangno hukum Allah gak? Utekem lho. Oh nomor 1 hukumnya pangeran. Niku pangeran ngendikan dzalika. Maksud kula misalnya pilpres ya adepi nganggo hukumnya Allah, suudon niku haram. Ndongakno pemimpin Indonesia iku wajib. Kan malah penak kan? Wong ku ya orang kita, semuanya warga Indonesia dongakno sing apik. Iku jelas ketemu Allah selamat. Piye mbek calon presiden 1 2 3 kula dongakno sedanten Gusti dados yang saya aman kan? Aman. Tidak aku mencibir salah sitok. Apa dalile halal yang rasani? Oh, ora iso jawab ge. Padahal angel temen. Kowe iso ngentokno dalil halal yang rasane ya. Gak iso kan? Nek nak ndongakno. Bisa. Angel temen ngadani maklar-maklar ngene iki. Ini kan rai-rai orderan iki, rai-rai order. Maksudnya ya tetep pilpres ya aja golput tapi anut hukumnya Allah. Hukumnya Allah paling gampang. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ngrasani wong ora ana dalile. Sing ana iku hisabe. Pengamat ngrasani entuk-entuk lha kok apa? Wo cak kok angel temen kadang. Sing parek pangeran to dadi urip ku ilinge ku mbek pangeran. Kayak kula mulang, wis mulang perintah Allah iku mulang. Ora ana perintah kon mahamno iku. Aduh Allah ora kula kon paham. Nganti urip matine.
Dari kalimat fil iddah iku amrullah anzalahu ilaikum. Jadi Allah itu balenin. Artinya gini, targetnya Allah itu orang paham hukumnya. Dan itu kita sekarang ngajar dan belajar itu kan luar biasa. Luar biasa. Lah nak wiridan nak gue dia target pribadi menembus warga. Tapi nak hukum itu targetnya Allah dipahami semua makhluknya. Sampai ngumumno dalika amrullah anzalahu ilaikum. Jebule kume iku ora paham blas. Gak ora karepe. Kula nu maca hadis teng Ihya. Wis mbok dhaif ora iku terserah kowe gayamu. Wis pokoke iki teng Ihya. Engke ora alim nek takok ndok. Teng Ihya niku teng bab tilawatil Quran. Tesih teng bab tilawatil Quran dereng mafhumil Quran, tesih tilawah. Itu di Taurat Mas, itu maktubun begini. Ini wong-wong sing ora pati paham Quran kudu tobat, wajib tobat. Allah itu ngendikan gini. Kamu kamu didatangi surat dari teman kamu. Wa antum fit thariq, kamu masih di tengah jalan. Terus oleh gojlok pengiran fata dila anit thariq. Kemudian kamu menepi. Terus fataqra'uhu harfan. Kamu baca per huruf. Kowe entuk WA untuk SMS aja per huruf. Misalnya pas motoran mandek, pas melaku minggir, aja per huruf-huruf. Terus kemudian kamu baca Qur'anku kata Allah. Ono kancamu ya mbok jawabi, ono apa ya mbok delok. Terus pangeran ngendikan afakuntu ahwan. Apa asane lebih hina ketimbang temanmu tadi. Sehingga nak teman mbek waca sitok-sitok, lah nak kitabku Qur'anku waca wawe langsung khataman. Maksudnya iku piye terus? Tobat. Iku ora nyindir sapa-sapa iki. Lho niki ngamuk, kula mboten nyindir ngamuk niki. Nyindir jek apik. Ngamuk iki. Lha iku ngendikane pikiran afakuntu ahwan aku sehina iku dibanding kanca. Aku iku pangeran. Lan kula nu maca Quran iku ora tau khatam, tapi ora khatamku ora koyo kowe. Nggih sering khatam dibanding kowe sering khatam kula. Ora perkara semaan nggih maca mbek pangeran mboten mbek sinten-sinten. Gak ono gajine mi, tapi langsung pangeran. Iku gajimu ning pendopo 15 tahun mbek aku mbek pangeran langsung wah wis kalah akeh lho. Mboten kelas e, mboten. Jajal ke misale maca Quran kados kula. Pomene kados sing sak dhuwure kula. Jajal pangeran nganti ngendikane nek gak nangis. Nah, kula nanti ditanya Pak Kures, ayat apa yang Anda sering nangis? Kula di antara ya dari sekian tuh nahnu khalaqnakum falaula tusabbihu. Jajal pangeran nganti ngendikan ngono. Kuwi gak padha karo ngene, Mas. Wong tuwa aku mbek anak. Aku iki bapakmu le. Wong liya mbok hormati, aku bapakmu ora. Pangeran yang tinggi-tinggi, sing pangeran iku aku, sing mbok bakas kok liyane aku, sing mbok goni ku bumiku, sing mbok bakas kok liyane aku. Ya nangis pangeran wis gitu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqu. Nek ora rasane maca koyo aku, semaan terus dur-duran, aku pendopo, aku malah istana. Malah dur-duran Pak kepayon iki. Lha misale aku dadi malaikat Jibril tak langsung ora Jibril ade godo paling koordinasi ya Mbak Israel bongkar nakir lho. Lah sampai pangeran rangno iku ibarat makanya nak cara wong alim-alim Quran itu ndak pernah meninggalkan adatun nas. Piye-piye Quran turun iku disesuaikno mbek adatun nas. Kena dadi bojo kakuati. Aku iku bojomu kok bandingno wong liya. Padahal aku wong tuamu, wong liya mbok hormati kok aku ora. Terus kiai kakuati, aku elek-elek ngene kiaimu, Cung. Lah ternyata Allah saking cara Jawa nganti kakuat. Nahnu khalaqnakum, Cung sing gawe kuwi aku. Kok malah mikir liyane. Kesejahteraan terserah presiden, menteri, kesejahteraan terserah ini itu. Sing dudunya ku aku, ya terserah aku sik to, liyane ku kok sik. Kok mikir liya. Lho ki maca Quran saling ngono ora ngarai ayat berikutnya. Mulane Sayyid Ali Zainal Abidin maca Quran ra tau khatam. Kuwi ora tau khatam tapi ora agar maca husya alih, agar maca kesemper. Agar maca husya alih. Cara kula iku sing normal. Iku ana sing wae jam 4 khatam. Jam 11. Oh, bocah. Hasud. Wah parah, hasud. Tapi balamu iso maksud dino. Ya.
Beti iso Mas. Iso video ya. Wong kode aku. Mas, aku bebal. Lah mau wis berkhatam. Ono. Oh, fikir aku. Nek mangkel mbek aku perkarane laris dene kok suka aku yo beto. Temanku mbek pangeran. Laris dene suka aku tak kok kan apa Mas? Kowe mak setara mbek makhluk aku mah apa? Duit cilik. Ya dadi pangeran nganti nerangno dadi piyambak coba. Nahnu khalaqnakum. Mulane ra ono wong pinter kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Mas nak nerangno pangeran sik gampang. Ngene lho jong tak terangno. Kulo apal hadis. Kalau kamu peduli sama selain Allah, iku padha karo wong kama sali rajulin. Kulo jak apal hadis teng Musnad Ahmad. Kama sali rajulin ishtara abdan min khalisi malih. Ini cerita kuno. Misalnya gini, kamu punya pembantu. Misalnya cerita modern pembantu. Kamu punya pembantu, kamu biayai 1 miliar untuk dagang. Kamu pakai mobil untuk dagang. Barang badi dikasihkan yang lain. Nah dulu ya gitu Mas, budak mulai dhisik modern, di modali kon kerja, kon dagang. Terus barang ngono badine dikekno wong liya. Terus dawuh Nabi, ayyukum sarrohu fa'ayyukum sarrohu ayakuna abduhu kadzalik. Kowe di budak ngono seneng ta ora? Mboten Nabi kula bengkolang ngono budak kurang ajar sing biayai kula iku budak kula. Bareng ya itu kali misalnya ngene iki di petani Mas. Sawah wekmu, bibit wekmu, bareng panen dikekno wong. Ya, kowe ra dibakas blas. Nah, terus Kanjeng Nabi len terangno, Allah iku pangeranem sayyidukum ya tuanmu donya iku wae Allah. Lho pas api-apike kowe ibadah tunduk mbok kekno liyane Allah. Mestine ketundukan pertama ya pada Allah. Wis saiki kiai-kiai jog era mubalek. Nerangno niku pelo. Mesti pelo wis delok wajah kiai ibadah. Nyodakoi kiai ibadah. Tadima ilallah wis do pelo. Padahal target kiai tak terangno. Mestine iku walakin wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulub. Dadi target kiai itu orang nyaman lagi dengan Islam, orang nyaman lagi dengan Allah. Dadi seneng Allah wis dadi zina, dadi pepaese ati. Ora seneng kowe, seneng Allah. Iku kiai tenan waras. Lha iku sing jenis la khaufun alaihim walahum. Lho kiai swarga. Ah dadi penak urip. Lah aku bayangno teng kuburan ki ora repot. Ketemu mungkar nakir suwar. Oh tak ulang ngaji tenan maksud iku. Maksude ngaji kula mboten ngono. Ngaji kula la khaufun alaihim walahum. Iki ora protap ngene iki ora protap. Yus kudu yakin hakul yakin dawuhe pangeran no. Kabeh malaikat itu ngadepi wong iman tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya dikongkon wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Dadi kodhek wis diomongi ngene. Enteni yo swarga sedelok engkas. Masalah iki urung akhirat, iki jek barzah. Tapi kowe tetep swarga. Oh iki daftare. Iki calon kamarem. Iki calon babonem. Terangno kabeh. Angel temen. Ya dadi eling-eling ya. Sak top-tope wong wiridan niku benahu wa benallah. Tapi nak hukume Allah. Allah targete nganti ngendikan dzalika amruwa sing anzalahu ilaikum. Jadi dari awal Allah itu ndak ridho kalau itu masalah privat. Ini masalah publik kudu nganti anzalahu ilaikum. Kan kula sering kode bojo kula, aku uzlah lah Dek, tetep nak mulang-mulang. Tapi nak pas uzlah jadi ganggu, tapi nak mulang tetep mulang karena target hukum itu anzalahu ada ilaikum sampai umat. Tapi terus kiai gue suwan-suwanan. Jaluk restu. Teke lho. Kowe nak jaluk restu golek kiai sing seneng dijaluki restu. Karuan ra seneng kok suwani. Malah yurisul ghadab. Ya jelas ya tadi target apa dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Mulane kitab takrib ini mesti barokah karena hukum iddah, hukum tolab diterangno. Dan itu targetnya Allah memang itu dimengerti. Jadi dzalika amrullah sing anzalahu ilaikum. Terus wa mayattaqillah. Wa man tisabane wong yataqi wedi sapa man Allah yang wayu kafir mongko nglebur sapa Allah anu saking man sayiati. Lah Allah ya maklumi, raimu sing elek-elek dosamu akeh maklumi. Wis ajeng anut hukumku, sak elekmu kok tak sepura aku ya ora elekmu akeh banget roh ora trimo roh banget.
Tapi nak kowe seneng nerangno hukumku, tak kei fasilitas yukaffir anhu sayyiati wa yu'dzim lahu. Iki ketok. Mulane hadis-hadis tentang wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta khitan fil bahr wa hatta namlah fi juhriha. Iku cara kula normal. Mergo ketika Allah nerangno dzalika amru wa anzalahu ilaikum. Ikan berarti gamane wong alim sing nerangno hukume Allah, iku Allah ngekeki fasilitas. Umpama wong alim iku kok salah akeh, iku ijek untuk fasilitas yukaffir anhu sayyiati lan untuk fasilitas wa yu'dzim lahu ajr. Anu jogeman wani wong alim kualat. Wani balik ya kualat ora nemen. Nemen wong alim pokoke. Rodok kualat. Ya rada. Nah, wong alim mesti ya jelas ya. Jadi ketika Allah ngekei fasilitas yukaffir anhu sayyiati ku sause nerangno hukum-hukume Allah, termasuk hukume iddah, hukume tolak, hukume wong monopos iddahe piye, sing ora monopos piye, sing khat piye, sing meteng iddahe. Iku kan jelas wong alim, sing nerangno ngono niku wong alim. Lah Allah kepengin iku dingertikan apa? Dingertikan. Mulane istilah dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Lah sapa nek ora wong alim sing nerangno ilaikum. Kum iku. Lah wis penak to? Aku bagian nerangno ke bagian kum iku. Lah kum malah saiki senengane pikirane kam. Milih iki. Kenapa milih ini? Kamnya berapa? Kum. Makom iku kum ora kam ya. Malah makome dadi kam kabeh. Uteke. Pesan kang dikom ya dikom basa Jawa plek. Wes agak apa-apa ke di versi nak presiden ini lebih baik ini, tapi tetap Allah sih. Kabeh ku biadillah sih. Lah Allah ngutus husnudzon, suudzon niku ora ajarane. Apa? Ngono kok angel temen ra ngono. Bocah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Lah iku bariku untuk fasilitas wa mayattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu. Kena ngalim tenan, salahmu disepuro pangeran, ganjaramu sithiklah paribasane dilipat ganda. Lane dawuh Nabi wong nak nglakoni hasanah iku dilipat gandakan 10 sampai 700 karena Nabi ngendikan ketika orang alim itu baik itu yu'dzim lahu ajra, bukan sekedar dibalas tapi yu'dzim, lipatannya dibesarkan. Allah yang besarkan iso mbok bayangno. Allah yang maha besar melipatkan wa yu'dzim lahu. Jadi orang kok ganjaran 10 jadi 10 apa? Yu'dzim apa dilipatkan, dibesarkan. Nah, istilah Nabi ila sab'imi atidifin ila atafin kasira. Mulane ki ngapalo hadis tuh ben koyo aku. Mulane kula roh tenan nak Nabi ku pancen tukang nerangno Quran. Wis pancen ora keliru blas hadis soal lho syarat ora sing maudhu-maudhu koyo kowe niku. Motoro pancen kualitasnya mesti plek Quran mek hadis. Asal kowe pinter lho ya, maksudnya iki cerita wong pinter. Mesti kepenak lho. Lah ya kan wayudim lahu ajra kan mirip hadis kowe nak nglakoni apik. Iku kan ila asrim pertama, bar asrim ila sab'imi atidifin ila atafin kasira. Iku mergo wayudim lahu ajr. Kanggo wong alim sing nerangno hukume Allah. Asline. Penak to? Ayo bangkune ono sing nerangno, penak ngaji. Pokoknya ngaji Jalalain ejek ning kene, insyaallah luwih gampang. Mergo sekali kok ning omah mau piye? Askinuhunna nempatno sira kabeh guna ing nisa ilmu talaqat min khaisu sakantum sing sirane manggon sira kabeh ba'da masagine iku misale sebagian panggonan sira kabeh wis dipegat ya normale ora sak omah miwustikum saking kemampuan sira kabeh. Lah iki ning Jawa ya ora kena karena dari awal kok askinuhunna malah kowe sing manggon omahe bojomu. Saatikum tegese kejembaran sira kabeh atfu bayan au badalun mimma qablah bi adadil jari lan balene huruf sing ngejara wa takdiri mudhaf lan amkinata saatikum panggonan sing sak mampumu. Lama ora kok perkara dunaha kang sak ngisore saatikum. Kowe nak nganggokno bojomu ya omah sing layak, umpama mbok nggon iku ya pantes. Aja pepes mbok pegat buta kok gubuk riyot pinggir jembatan. Ya ngono iku ora ngregani wong. Ngijine lama nah. Wala tudaruhuna lan aja madharati sira kabeh guna inisa litudayiku sebab ngrupna sira kabeh alihna ing atase nisa. Ail masakina tegese kira oleh ngrupakno ning tempate. Fayah tajna moko butuh sapa nisa ilal khurus maring metu awin nafaqati butuh nafaqah.
Fa tadina mung nebus sapa nisa minggu sing sira kabeh. Iki ya adat Arab. Ning Jawa ora kebayang. Ning Arab ono adat ngene iki Mansur. Wong wedok sugih. Ku nak njuk pegat ra mbok pegat-pegat ya mbok baro. Nganti dekne inisiatif khulu. Lah nek khulu ora dekne sing bayar. Lah ngene ora kebayang padha kirene kok. Sing Arab-Arab khuluke piye? Paham ya? Iki adat Arab. Sing wedok iku sugih. Lah mau megat rugi. Tapi mbok kecewakno terus bendone inisiatif khulu. Lah nek khulu ora kowe entuk dhuwit. Lah iku jenenge fayaf tadina ingkum. Nah ning Jawa ora ono lho. Kene padha kere. Ya kene ketemu kene khulu piye. Fayaf tadina moko nglakoni fidak. Mesti fidak teng mriki napa? Khulu. Atus fimaf tadadbih atus ngene napa? Fimaf tadadbih. Akhirnya Mas kita gede 1 juta tapi aku pegang. Oke terus lagi. Sak rokokane oke pemain 1 juta. Lah Jawa ora ono lagi ngene iki ora ono. Padha kerene Mas piye oleh gertak piye? Padha ra duwene. Berapa di kan padha kerene kan ra iso gertak-gertakan. Ya jadi iku apa jenenge ditadiyek, paham Mas? Apa ditadiyek cah wedok iku dirupekno sampai akhire fayaf tadina mingkum. Akhire dekne di inisiatif nglakoni napa? Bayar fidak khulu nggih. Wa in kunna lamun ana sapa nisa ulati hamlin wong wedok-wedok sing meteng fa anfiku mongko nglakoni infak sira kabeh leh ning atas nisa hatta yadona. Sehingga nglahirno sapa nisa hamlahunna nek nglahirno raimu. Ya sing metengi kuwe masuk wis pegatan iku kudu mbok biayai. Mergo ning wetenge ana raimu. Ya. Ra. Ya ana raimu tingkatan ndasmu barang iku. Mongko lamun bocah kok disudon. Maksudnya wis mbok pegat lah, tapi kan ana raimu ning gore kandungane iku. Paham ya? Lah iya, mulane kudu dibiayai. Lah kenapa ya mergo ana raimu ning kono. Pain ardo namung kalamun nyusoni sapa nisa lakum manfaat kedhi sira kabeh auladakum tegese nyusoni ing ana sira kabeh minudas sakit desa. Maksud oleh percaya kuatire ngemiku. Maksudnya ku oleh sudon kok nganti ngono. Ardo laku mesti kene nyusoni anakmu apa? Tapi redaksi di ardo laku. Wedi utekmu ngeres. Oh, masuk kene ora ya ora ora le, Bapak. Kuatir, maksudnya kowe. Kuatir kowe iku utekmu salah tompo. Maksudnya nyusoni anakmu demi kowe piye ku anakmu. Tapi sing disoni bayi lho, bayi. Wah, aku yakin sebenarnya akhirat wong suci nek ketemu tetep tak protes. Mau jenengan iku aja suudon ngati ngono lho. Teng Jawa kula tunggoni ora ngarep segoblok niku. Ora nyusun bapake. Paling maksud dijawab iku ora kowe ya. Lah iku. Lah santrimu iku. Ya, sudah. Aku sering lho sinau mbek wong alim kula niku menangi nak Mbah Mun ngutus sinau. Ya menangi mbek Pak Kures wong alim-alim. Nak ana tafsir ngene iki ono-ono wae. Mesti ono-ono wae ya do tersinggung disudoni nganti ngono. Kan macam fa'in ardona laku. Kuatir laku. Utek ya. Ya dadi ardona laku ora kok nyusoni bapake iku ora. Nyusoni anak sing anak iku raimu iku lho gam. Ya tak baleni sakjane kan wis pegatan, tapi piye kan ngandung anakmu. Lah iku dibiayai. Sing disusoni yo anakmu. Ardona laku. Lah iku tafsirane auladakum minhunna. Ora lakum ki langsung nyusul. Ya Allah, Mbah sudah nanti. Yakin sebenarnya akhirat tetap protes tak. Mbah Sudon jadi kira-kira apa? Malah nyusoni. Kira tau lucune jalanan gak tau roh. Entar pati sinau pancen ora roh. Nek kula ya roh. Ono ae maksude. Ki tau roh lucune jalanan ora tau kan? Kan ora tau sinau koyo aku. Roh iki jenengan. Lah iya.
Repot, repot. Orang bapak nyusu. Dia dipekan nyusu. Iki pancen tuwek. Ngeres. Oh, dipegang itu nyusu. Nyusani anakmu nih. Balik nih. Nyusani anakmu. Ini bekasnya. Kok malah Pak Nyusu. Tapi Pak Suti nemen sampai diterangno piye auladakum minhunna. Kuatir. Ora kuwe sing nyusu iku ora. Anakmu. Oh, nek Imam Suyuti. Kulo nu nate Mas, ngipi ketemu Imam Suyuti jan tak keken. Aku cek eling wae. Mulane sok ben nek ketemu tak takokno sing ngene iki sing disudoni iku sapa. Mesti jawab ora kuwe, ha iku lho sing ngarep-ngarep. Sing ngarep-ngarepmu lho. Fa in ardona mongko lamun nyusoni sapa ni sak lakum kedue anak-anak sira kabeh dong ya utawa nyusoni anak sira kabeh sing ya demi kowe piye iku anakmu awaladakum tekse anak-anak sira kabeh minuna sing nisa faatuna mongko ngeki sira kabeh nek nisa ujuruna ing opahe alat itu ngatas sing masih wis mbok pegat piye disoni iku anakmu ya kudu dibiya ya ini ora malah bantu ya anak dia juga wah medhit dalil wa tamirulan gawe rembukan sira kabeh benakum antarané sira kabeh benahuna bi ma'rufin kan apik masih wis pegatan nak urusan ya sing apik bijamilan apik fi hakil aulad ing ana bitawafuk lan cocokan ala asrin maklum misale pantese piye apa sing pantes alal irdo ngatasi nyuso. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Oh itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan, beras kan. Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Oh, gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya enggak bisa. Ya sudah Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak.
Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak, ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya haraman fatahirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan apa? Ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan.
Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji,
Allahumma itu Tuhan. Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi. La syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan.
Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Nah, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya, saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu, wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu.
Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena dihitung tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati apa saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau.